Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Nindya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share video ini resep kikil yang pastinya enak banget dan cara masaknya yang mudah ya teman-teman. Yuk simak sampai akhir gimana sih cara masaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya ketika saya upload video terbaru kalian semua tidak ketinggalan. Terima kasih. Hai teman-teman semua, jika punya stok kikil di rumah, boleh nih dicoba resep yang satu ini, dijamin bikin ketagihan dan bakalan minta dimasakin lagi ya teman-teman ya. Yuk simak sampai akhir gimana sih cara buatnya supaya kalian bisa praktek di rumah. Dan sebelumnya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Oke, lanjut teman-teman, ini kita siapkan dulu bahannya ya teman-teman. Ini ada satu buah kikil, ini harganya kalau tidak salah sekitar 10.000 kalau nggak salah ya teman-teman, saya juga lupa. Jadi sebenarnya saya udah lama gitu ya teman-teman, beberapa kali belanja di warung gitu, tapi memang belum ada stok kikilnya, dan ini tuh baru kemarin nemu gitu ya teman-teman, jadi langsung aja saya beli dan ini bakalan saya masak gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini satu buah kikil ini aja bakalan jadi satu mangkok gitu ya teman-teman, karena banyak banget ya. Dan ini tuh pasti bakalan enak banget karena kita masak dengan cara yang simple, dengan bahan yang simple, dan pasti jadi masakan yang istimewa ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman semua ini bisa jadi ide rekomendasi bagi teman-teman semua yang bingung mau masak apa hari ini. Dan jika punya stok kikil di rumah boleh banget dicoba ya teman-teman, ini tuh enak banget. Dan kikil ini tuh bagus banget ya teman-teman buat penderita yang punya penyakit asam lambung gitu ya teman-teman, katanya itu bagus banget gitu kalau makan kikil ini. Tapi juga jangan kebanyakan ya teman-teman, karena juga bisa nggak bagus gitu ya teman-teman kalau kebanyakan makan kikil. Oke, lanjut teman-teman, ini langsung aja kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Untuk kikilnya saya potong kotak-kotak seperti ini. Dan di sini juga nanti bakalan saya cuci sampai benar-benar bersih gitu ya teman-teman, sampai 4 kali atau 5 kali gitu supaya benar-benar hilang gitu ya teman-teman, ada yang hitam-hitamnya itu. Dan di sini langsung aja setelah kita iris untuk kikilnya ini ya teman-teman, nanti bakalan kita lanjut untuk step berikutnya. Oke, kikil ini tuh enak ya teman-teman, apalagi disantap selagi masih hangat gitu ya teman-teman, dan ini bakalan jadi menu yang bakalan habisin nasi gitu ya teman-teman. Apalagi kalau masaknya ini boleh beragam macam cara ya teman-teman. Masak kikil ini bisa digulai, bisa sesuai selera aja gitu ya teman-teman. Dan pastinya kali ini saya akan masak dengan cara yang simple ya teman-teman, tapi juga hasilnya itu bakalan enak banget gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Ini sudah mau selesai, kita iris kikilnya ini. Dan di sini sambil kita mengiris kikilnya juga saya ingin menyapa teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman semua yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia menonton video saya, yang selalu setia membagikan video saya ke komunitasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus video saya yang tayang setiap jam 5 sore ya teman-teman. Di situ banyak banget ada ide cemilan, ide masakan yang pastinya simple tapi enak banget ya teman-teman. Wajib pantengin setiap hari ya teman-teman ya. Oke, ini kita kembali lagi ke video ya teman-teman, dan ini sudah selesai kita iris untuk kikilnya, dan ini lanjut bakalan kita cuci bersih untuk kikilnya ini ya teman-teman, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai. Lanjut di sini kita siapkan untuk perbumbuannya ya teman-teman. Di sini saya pakai cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih sekitar 6 buah gitu ya teman-teman. Langsung aja kita iris serong seperti ini ya teman-teman untuk cabai hijaunya. Kemudian di sini juga saya campur dengan cabai merah ya teman-teman. Ini kita iris dulu untuk cabai hijaunya, dan pastikan juga cabai hijau ini sudah dicuci bersih gitu ya teman-teman ketika diiris. Jadi benar-benar higienis gitu ya teman-teman ya. Cabai hijau ini juga enak banget ya teman-teman, kalau dimasak dengan mau masak tumis gitu juga dikasih cabai hijau itu enak ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk cabai hijaunya. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman.
Dan di sini juga saya menambahkan cabai merah. Ini kalau untuk cabai merahnya ini saya pakainya itu nggak banyak gitu ya teman-teman. Paling sekitar 2 buah aja kalau untuk cabai merahnya. Supaya lebih mempercantik gitu ya teman-teman, karena nanti juga bakalan ada cabai rawit supaya tambah pedas gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini yang saya banyakin itu cabai hijaunya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman, ini sudah selesai. Untuk cabai hijaunya kita sisihkan terlebih dahulu, dan ini langsung aja saya tambahkan. Saya iris lagi ya teman-teman. Untuk cabai merahnya di sini saya pakai 1 buah aja supaya tampilannya lebih cantik gitu ya teman-teman. Dan pastinya juga selain tampilannya, rasanya juga nggak kalah enak gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja saya tambahkan tomat juga. Di sini saya pakai setengah buah untuk tomatnya, dan langsung saya iris-iris seperti ini ya teman-teman untuk tomatnya. Dan lanjut kita sisihkan juga untuk tomatnya ini. Kemudian di sini juga ada saya tambahkan bawang putih ya teman-teman. Di sini bakalan kita geprek dulu untuk bawang putihnya. Kemudian lanjut kita iris gitu ya teman-teman. Untuk bawang putihnya kita iris tipis gitu ya teman-teman, seperti kita cincang gitu untuk bawang putihnya. Oke, lanjut setelah bawang putih ini sudah selesai kita iris-iris dan kita cincang kasar seperti ini ya teman-teman untuk bawang putihnya. Di sini lanjut kita siapkan juga ada bawang merah ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk bawang putihnya itu saya nggak pakai terlalu banyak ya teman-teman, karena masa kikilnya juga cuma sedikit. Jadi di sini pakai 3 buah aja itu udah cukup gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya yang pakai banyak itu bawang merah gitu ya teman-teman. Kalau punya stok bawang bombay di rumah boleh juga ditambahkan dengan setengah buah bawang bombay atau 1 buah gitu ya teman-teman ya. Tapi karena stok di rumah tuh lagi habis, jadi di sini saya ganti dengan bawang merah saja. Oke, untuk bawang putihnya sudah selesai kita iris ya teman-teman. Lanjut kita sisihkan dulu. Untuk bawang putihnya ini sudah selesai kita cincang kasar, dan kita sisihkan juga untuk bawang putihnya ini. Dan lanjut ini ada bawang merah ya teman-teman. Di sini langsung aja juga kita iris-iris. Di sini bumbunya itu semuanya diiris gitu ya teman-teman. Walaupun bumbunya tuh cuma diiris, tapi rasanya bener-bener enak, bener-bener nampol gitu ya teman-teman ya. Lanjut di sini kita iris-iris untuk bawang merahnya. Dan ini sudah selesai kita iris ya teman-teman, sudah lengkap perbumbuannya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan juga cabai hijau ya teman-teman. Di sini juga saya tambahkan irisan lengkuas sedikit ya teman-teman. Dan juga di sini saya menambahkan itu ada jahe dan juga kunyit gitu. Saya iris juga ya teman-teman, sedikit aja supaya bau amisnya itu sedikit berkurang gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya iris juga untuk kunyit dan juga jahenya. Dan kita sisihkan terlebih dahulu juga ya teman-teman. Di sini nggak usah terlalu banyak untuk pakai kunyitnya, cuman sekedar untuk menghilangkan bau, mengurangi baunya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita kasih kunyit dan jahe sedikit saja. Oke, lanjut teman-teman, ini sudah selesai kita iris, dan ini saya tambahkan cabai rawit sedikit ya teman-teman supaya pedasnya itu terasa gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk porsi anak-anak sebaiknya untuk cabai rawitnya itu nggak usah ditambah gitu ya teman-teman, karena biasanya anak-anak tuh nggak suka gitu tuh masak yang terlalu pedas. Oke, untuk perbumbuannya sudah selesai kita iris seperti ini, dan kita lanjut ke step berikutnya ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu wajannya ya teman-teman. Ini sudah kita panaskan. Jangan salfok sama wajan jadul ini ya teman-teman. Walaupun begini, ini tuh masih enak banget dipakai untuk masak ya teman-teman ya. Dan ini langsung aja kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Dan kita tunggu sampai minyaknya ini benar-benar panas ya teman-teman. Lanjut kita masukkan bumbu yang sudah kita iris tadi. Di sini saya masukkan dulu bawang merahnya dan juga sedikit bawang putihnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bawangnya itu sedikit berwarna kecoklatan gitu ya teman-teman ya. Dan di sini juga langsung saya masukkan bawang putih, cabai hijau, cabai merahnya juga saya masukkan ya teman-teman. Langsung saya aduk-aduk gitu untuk percabean dan perbumbuannya ini. Dan di sini sampai sedikit layu gitu ya teman-teman. Nanti bakalan saya masukkan juga untuk tomat, dan kemudian juga saya masukkan untuk kunyit, jahe, lengkuas juga saya masukkan ya teman-teman. Udah saya masukkan semua bumbu-bumbunya. Dan langsung di sini saya aduk-aduk ya teman-teman supaya benar-benar bumbunya itu matang gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ditambahkan nanti garam ya teman-teman.
Saya di sini pakai garamnya itu kurang lebih setengah sendok teh, dan kemudian di sini saya tambahkan juga garam, gula pasir maksudnya ya teman-teman, setengah sendok teh, dan juga penyedap sedikit saja ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita aduk-aduk lagi untuk perbumbuannya ini supaya benar-benar tercampur merata gitu ya teman-teman, supaya benar-benar mengeluarkan bau harum gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita aduk-aduk lagi untuk perbumbuannya ini, dan langsung aja ya teman-teman, ini sudah kita aduk-aduk untuk bumbunya, dan ini sudah mengeluarkan bau harum ya teman-teman, dan sudah sedikit layu juga. Di sini saya tambahkan sedikit ladaku ya teman-teman. Kita tambahkan ladaku dan kita aduk-aduk lagi. Dan di sini juga ini sudah kita aduk-aduk untuk perbumbuannya ya teman-teman. Di sini juga saya menambahkan sedikit saori ya teman-teman, saori saus tiram itu. Dan ini kita masukkan dulu untuk kikilnya yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman, dan pastinya 5 kali saya cuci ya teman-teman, memang sampai benar-benar bersih gitu ya teman-teman, sampai nggak ada itunya, hitam-hitamnya lagi. Dan ini benar-benar bersih banget untuk kikilnya. Dan langsung kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa juga nanti kita kasih sedikit air supaya bumbunya itu benar-benar larut gitu ya teman-teman, terutama garam, karena kalau masak tuh saya jarang pakai garam yang halus itu ya teman-teman, saya pasti pakai garam yang kasar. Jadi kalau misalnya nggak ditambahkan sedikit air tuh kadang masih ada yang utuh gitu ya teman-teman. Jadi ini saya tambahkan juga saori saus tiram ya teman-teman. Dan lanjut juga saya aduk-aduk lagi. Kalau untuk masak kikil itu nggak terlalu lama ya teman-teman, karena kikilnya itu sudah matang. Jadi di sini masaknya itu cuma sebentar aja udah matang gitu ya teman-teman ya. Dan di sini langsung aja kita aduk-aduk lagi semuanya supaya benar-benar tercampur merata. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita aduk-aduk ya teman-teman untuk kikilnya, dan sudah saya tes rasa juga, sudah enak. Dan juga sudah saya tambahkan air gitu ya teman-teman supaya ada kuahnya. Dan ini saya tambahkan sedikit lagi untuk penyedap rasanya, karena ada yang kurang gitu ya teman-teman, jadi saya tambahkan sedikit aja. Oke, ini untuk olahan kikilnya sudah selesai dan sudah siap dihidangkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik aja untuk di video ini ya teman-teman, semoga bisa dipraktekkan di rumah. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.